anyway tadi kan kalau kita ngomong jalinan terakhir itu kan tentang percintaan. Kalau kalian sendiri di umur segini tuh fokusnya di karir atau cinta nanti atau kayak nanti deh kalau datang cocok oke gitu. Atau itu jadi suatu apa ya, fokus atau enggak? Atau kayak ada juga kan orang yang kayak enggak, gue pokoknya harus punya pasangan. Gue nggak bisa nih, gue kalau misalnya hidup gue tuh nggak ada pasangan kayak gue kayak gitu lemes. Ada juga yang kayak enggak, gue lagi mau fokus gitu. Kalian tipenya yang kayak gimana? Kalau aku mungkin karir dulu sih Kak, iya. Aku prioritas aku karir dulu untuk umur aku yang masih sangat amat muda. Aku ya kalaupun ada kayak pasti aku tanggepin dan coba jalanin, tapi kalau nggak bisa nggak akan aku paksain dan fokus utama aku nggak bakal ke shift ke dia gitu. Untuk sekarang. Apalagi kalau nggak bisa ngikutin gitu kan kayak belum cemburuan aja gitu kan. Jadi nggak dibawa ke situ lah gitu. Kalau kamu? Aku sih jujur tipenya? udah capek sama cinta ya. Enggak ya? Enggak gitu ya? Berat gue dengerin. Aku bukan orang yang butuh atau crave for pasangan gitu. Biasa aja, nggak harus punya pasangan terus. Justru aku lagi mau cari cinta yang dulu aku belum dapat, itu dari kedua orang tua aku gitu. Jadi lebih cari cinta ke sana daripada cinta dari lawan jenis gitu kalau aku. Jadi sekarang lagi fokusnya ke keluarga. Iya, lebih ke boros sebenarnya kalau punya pacar. Jadi jangan pacaran deh gitu. Iya, boros. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, karena along the way tiba-tiba kayak klik, terus dia kayak bisa support, terus dia kok kayaknya bisa. Ada beberapa pasangan yang bisa mendekatkan kita jadi keluarga. Kadang-kadang kita suka bingung, bener nggak sih kayak gue nanti mau ketemu orang tua. Tapi kalau udah punya pacar, ada pacar yang kayak ayo gitu, yang ngajakin, yang lebih kayak gitu. Ada juga mungkin belum kan. ketemu, soalnya ya belum ketemu. Kemarin aduh ampun. Puyeng Barbie. Puyeng pala air. Puyeng. Nah ini kan kalau ngomongin jalinan terlalang itu juga kan gak jauh-jauh dulu soal kesetiaan. Kayaknya memang lagi hits banget ya sekarang ya series film tentang kesetiaan yang diuji. Tapi kalau menurut kalian menjaga kesetiaan pasangan itu kayak gimana? Kalian di umur segini kayak gue mah ya kalau setia kalau bisa. Tapi kan kalau masih bisa pilih-pilih kan ada juga kan yang mindsetnya kayak gitu, bener gak? Selama belum menikah ya gue berteman dengan siapa aja gitu, nggak eksklusif misalnya. Atau kalian yang tipenya kalau udah deket satu, gue setia gitu sama yang satu. Kalau masih PDKT, kalau masih PDKT ya masih ada beberapa pilihan lah. Tapi kalau sudah pacar tidak gitu. Kalau pacar udah enggak? Pacar tidak. Ada juga kan yang beberapa tuh kalau orang tuh kalau udah PDKT ya satu dulu, kalau nggak jadi ada yang gitu. Kalau lo modelnya bisa PDKT. Karena hitungannya kan berteman dulu aja. Aku kenal dulu gitu. Betul. Iya benar juga. Betul. Kalau kamu? Kalau aku kalau misalnya udah pacaran sebisa mungkin sih ya harusnya sih nggak kemana-mana lagi. Kayak bener kata Ica, kayak kalau misalnya emang masih PDKT ya kita explore options nggak apa-apa gitu, karena ini kan penentuan gitu loh, kayak pilih gitu loh yang mana ya. Tapi kalau misalnya udah pacaran sih ya udah nggak ada kata selingkuh juga lah, kayak sama komitnya kayak nikah, kok kan nikah juga lebih sakral gitu. Kalian udah kepikiran belum sih kayak gue nanti mau nikah umur berapa gitu, atau kayak gitu. Soalnya nggak tahu ya, kalau misalnya dulu zaman gue umur muda tuh kayaknya 23, 25, 26 tuh kayak gue udah mau nikah deh gitu. Tapi kan kayaknya sekarang tuh shifting ke agak 30, maksudnya umur 20-an sekian tuh udah kayak masih enggak gila, gue masih jauh banget gitu. Kalau kalian nggak tahu sih, makanya di umur kalian ini dan teman-teman kalian ini tuh yang idealnya tuh menikah tuh kapan gitu? Atau kalian punya bayangan sendiri? Mungkin aku pengen sekitar 26. Ya gue nikah 26. Kamu 26? Kak ya, 26 sih. Kayaknya itu udah matang dan cukup puas sama kerjaan aku, jadi 26. Pengennya 26, amin. Kamu? Apalagi cowok. Aduh kan, langsung ditembak ya nggak gitu bisa kan. kalau cowok kan kayak gue mau 30 aja gitu kan, banyak yang kayak banyak gitu. Yang kayak nunggu-nunggu lah nanti. Siapa sih cowok itu? Sampai aku kenal tuh cowok itu siapa? Maksudnya kayak siapa yang buat standar ini 30? Ya nggak tahu nih cowok-cowok di sini bener nggak? Nanti 30 aja gitu. Iya. Aku sih berkaca ke ayahku, dia nikah itu 24 kalau nggak salah, 24. Muda kalau itu. Iya. Karena targetku adalah ketika anakku nanti sudah besar, aku masih bisa nongkrong sama anakku. Oh iya gitu. Bener juga, ya gue juga pengennya gitu sih. Iya. Jadi pengennya 20-an lah. Kayak aku sekarang 21, ayahku tuh baru tahun ini 46. Oh iya, bedanya berarti Iya, 24 kan, iya gitu. Jadi enak tuh aku iya. mau kemana, bisa mau main biliar, dia bisa ikut, mau main badminton dia masih bisa. Olahraga hayu, ngapain juga bareng hayu. Takutnya kalau ketuaan aku udah gak hayu gitu. Udah kayak,
Boyok. Iya. Tapi sekarang udah mulai kenapa ya Kak? Kenapa ya? Ya enggak lah, Ya enggak lah, heboh deh. Wah Enggak, gila, sis. gue udah mau 40 nih. Enggak, aku udah mulai kena nih. Masa? Aku syuting pakai koyo. Berarti lu kurang, Waduh. berarti lu kurang ini. Air putih? Satu, kurang air putih, sama Putih. kurang olahraga lah. Nggak olahraga kan? Olahraga aku olahraga. Kalistenik, biliar, basket, kalistenik. Kalistenik itu apa sih? Olahraga dengan berat badan sendiri. Push up, sit up, ini apa pull sih up, body weight gitu plank. ya? Iya. Body weight strength training gitu ya? Iya, gitu. Harusnya ototnya bagus sih. Berarti kurang minum. Mungkin. Jarang minum air putih, minumnya manis. Iya. Ah iya itu. Kenapa minumnya manis? Untuk mengingatkan memori-memori manis di masa lalu. Wow, amazing. Bagus sekali jawabannya pemirsa. Nggak, tapi emang iya, gue tuh udah biasa kalau gini nih, kalau belakang gue ada nih berarti nih gue Karena gini, kurang aku stretching. kanan nih. Iya, stretching. jangan-jangan Stretching loh, Cak. Apa skoliosis kali ya? jangan-jangan Enggak, skoliosis. Enggak dong. Cowok tuh jarang loh skoliosis. Soalnya anak gue skoliosis. Serius? yang Kenapa cowok, cewek doang iya. yang boleh? Terus Raffi juga skoliosis. Yang mana? Yang gede, paling gede, anak yang paling gede, Rafathar, skoliosis, Raffi juga skoliosis. Serius, berapa derajatnya? Nggak tahu sih. Cuman tapi emang skoliosis berapa ya? Aku skoliosis soalnya. Oh gitu? Aku habis operasi ini. Hah? Dioperasi? Karena udah parah banget kak gigi. Es aku nih bentuknya. Gimana dioperasinya gimana? Aku dioperasi di KL dari sini sampai sini. Dibuka? Dibuka. Terus sebelum operasi aku harus nandatanganin surat di mana kayak bakal lumpuh atau enggak bakal buta. Jadi aku harus kayak ya tanda tangan. Kok ini pembicaraan makin berat Serem gitu? banget ya, Terus serius. berapa Tapi lama? emang 4 jam di operasinya. Recovery-nya 2 bulan. Tiap bulan, Ini kapan? tiap hari aku harus belajar latihan jalan yang kayak 5 Enggak, menit. operasinya kapan? 2018. Oh. Oh, Udah lama, masih umur. Waktu SMA. Tapi Tapi waktu itu sakit? udah sakit banget kayak gigi. Enggak, pasti abis operasi? Sakit banget, nggak bisa jalan, Dan nggak itu bisa. tuh kan kayak keturunan gitu ya. Jadi Iya, kayaknya tuh Raffi tuh keturunannya tuh skoliosis. Dan itu tuh ini kayak, lo ini nggak kayak jadi pipis terus Enggak gitu. sih, aku enggak. Karena dia neken bladder gitu. Beberapa tuh bisa neken bladder. Tapi kenapa orang tuh suka nurunin penyakit ya? Emang gini. Nggak, orang begitu ya? Aku tuh ada asma, ada sinus, minus turun, skoliosis turun. Apalagi ya? Apa? Iya soalnya ya semuanya kan kita kan emang membawa genetik kedua orang tua kita. Nanti lo membawa Kebawa. genetik. Makanya sekarang beberapa itu juga yang kayak ada beberapa tuh kalau di mana ya di Singapura itu tuh bahkan nggak kayak ada beberapa penyakit bawaan itu nggak boleh nikah. Kalau ada dua-duanya bawa bener. kayak talasemia Bener. gitu tuh Iya, nggak boleh betul. nikah. Kalau dia bawa gen misalnya kayak walaupun minor tuh nggak boleh nikah. Iya. Sampai Karena kayak gitu. bakal chance ke anak kan Anaknya ntar lebih makin besar. kasihan loh anaknya. Nanti anaknya kasihan. Dan kalau apalagi kalau alergi gitu, kayak asma alergi itu makin banyak anak makin tambah alerginya. Oke, balik lagi. Kalian kalau misalnya dekat sama orang langsung dikenalin apa tunggu jadi pacar? Atau tunggu lihat dulu nih kayaknya masih banyak red flag nih, ntar dulu deh gitu. Kamu? Biasanya gue kenalin gagal sih. Oh dikenalin? Kayak gitu. Jadi diem-diem dong? Enggak juga, tapi ya aku bilang ntar aja ya, jangan dikenalin dulu. Ya deh. nanti kalau misalnya mau nikah masa nggak dikenal? Nah itu juga Kak. Jadi tiap yang dikenalin tuh ada tiba-tiba berantem lah, tiba-tiba apalah. Oh gitu, jadi mindsetnya Atau mungkin mirip-mirip ini kali, kenalin orang tua itu seperti sholat istikharah mungkin. oh itu Dia langsung dapat jawabannya tuh kalau Terus apa enggak nih Iya gitu. mungkin ya, nggak ngerti deh. yang kan masih umur 20-an ntar dulu lah kalau Iya, gitu. ntar dulu. Kalau modelnya kayak pacaran bareng-bareng gitu Aku sama keluarga kenalin nggak? sih kak. Terus pergi bareng-bareng sama keluarga gitu. Iya kadang-kadang, tapi kayak kalau misalnya pacaran pasti mama papa tahu. Ya tahu sih pasti ya, Ya, tapi tapi kan aku dikenalin. ya, tapi kenalin juga. Ya kalau cewek sih lebih gitu, kalau cowok Iya. tuh udah tinggal sendiri apa masih Masih sama sama keluarga? mama aku. Masih sama mama. sama mama. Masih sama mama kan. Ya kalau masih sama keluarga pastilah gitu Iya, ya nggak itu sih? Oh atau kadang dia tuh lewat IG gitu. Kayak pos sendiri gitu ya? Iya. Ngeliat Dia nyari lewat atau FYP gitu misal. Tiba-tiba nongol. Kamu jangan sama siapa Kak? Oh gitu. Temen. Ya iyalah, tapi ya pasti kalau misalnya apalagi kalau masih tinggal bareng ya pasti kan ya pasti mau nggak mau lah harus di pasti orang tua Kenalin, tahu lah iya, gitu harus, dikenalin segala macam. Dan kalian pernah nggak di hubungan yang kayak gak disetujuin gitu? Atau orang tua kalian tipenya kayak Kayaknya aku dulu diem, ya. diem gitu, diem tapi nanti lihat kan ada juga kan sebenarnya nggak Iya. setuju tapi kayak tidak memperlihatkan. Iya betul. Aku pernah sampai putus akhirnya. Waduh. Jadi emang mamaku juga punya reason yang jelas lah kenapa dia enggak gitu. Akhirnya ya udah aku bilang sorry
Kamu bisa menerima itu? Iya, aku bisa terima itu. Kalau dari sana Alasannya? jelas ya, Alasannya jelas. pada saat itu. Alasannya jelas banget gitu. Emang rempong apa segala macam. Bunda tuh mikirnya ya rempong. Bahasa itu bahasa zaman dulu Rempong ya, sih rempong. parah sih. Apa sih bahasa zaman sekarang? Rempong sih parah. Repot ya, Repot, ya ya. rempong lah. Apa sih kayak Riwe. ribet. Gitu kan bunda aku bilang maksudnya kayak kamu kan syuting Kak, banyak ketemu sama lawan jenis, mungkin jadi lawan main kamu segala macam. Kalau dapat cewek yang kayak gitu, kamu susah sendiri nanti, kamu yang pusing. Jelesan pasti ya kan. Enggak. Aku sih jujur aku kan udah jelasin kayak enggak ini cuma teman doang apa. Mau gimana? Mau video call aja? Ya masa video call lu mulu, gila kali. Gua nganggur. Enggak mungkin kan gitu. Iya. Tapi ya maksudnya ya cukup bijaksana juga nggak semuanya. Orang kan biasanya kadang-kadang kalau makin dilarang ya nggak sih? Kayak makin ya tapi kan cinta gimana ya kalau cuman kadang-kadang tuh penjelasan kayak gitu kan nggak segampang itu diserap dan diterima gitu ngerti nggak? Oh, cara menemukan cinta gimana sih? Wah, kok jadi gue sih? Cara menemukan cinta. Karena aku belum ngerasain cinta lagi nih sama orang. Ya masih panjang deh, Ca. Yuk, Ca, kesana lo berdua. masih berapa Iya, iya. umurnya, Ca? Iya, iya, maaf. Ca, tolong. Nanti ketemu, you know when you know. Itu tuh jawabannya, Anu, itu pas anu. banget tadi. Iya kan? Pas You know banget tuh when tadi. you know. When Nggak you bisa know, you nggak know. bisa dijelasin. Kadang-kadang soalnya kalau misalnya kayak ya karena kan manusia itu gak ada yang sempurna. Di saat lo juga bisa melihat itu jadi sebuah kayak mengtidak apa-apakan kekurangan, kayaknya itu deh cinta. Oh. Kayak Soalnya bisa. aku pernah ngerasain cinta banget sama dia cewek. Abis itu Tapi cinta itu tuh di depannya doang, maksudnya kayak menggebu-gebu itu tuh di mana-mana di semua perjalanan itu biasanya di depan aja dan itu tuh kalau mau dibikin menggebu terus harus pakai effort, nggak bisa kayak gitu terus along the way. nah iya itu maksudku, aku udah ngelakuin itu, tapi setelah putus sama dia, aku nggak dapat excited yang sama lagi. Ya belum ketemu aja Iya, belum Mbak. ketemu, belum ketemu. Tapi mau umur berapa, Kak? Bakal. Masih 21. Masih 21, Iya, masih iya, iya. jauh. Iya. Tapi tipe yang kayak gitu juga gak sih? Nyari gitu kayak, Nyari pasangan nggak maksudnya. bisa nyari gitu kayak harus ada gregetnya gitu. Oh, enggak. Enggak sih, maksudnya kayak sparks tuh harus diciptakan dari kita sendiri benar kan. tuh. Tapi aku juga kompromi kalau emang suatu saat nanti aku udah pacaran tapi kayak di hari-hari tertentu emang nggak ada yang kayak Bener, nggak ada sparks-nya, bumbunya ya. kayak ya udah nggak apa-apa jalanin aja. Kadang-kadang tuh Ada berantem konsekuensi. itu loh yang bikin sparks juga kalau terus-terusan baik-baik aja sih Oh iya. Bener. ya hambar lah Mbak gitu. Bener banget. Kadang berantem itu kayak Tapi, aduh nggak jadi Tapi ngomong deh. pusing, ya pusing, Tapi- ya pasti pusing. Tapi kan sama aja kalau misalnya kayak kita kayak ini deh, kayak kerjaan susah gitu kan. Tapi kalau nggak ada rasa susahnya tuh kayak gampang terus, lu nggak akan punya achievement gitu. Nggak akan ada senengnya gitu mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya kayak gampang, kayak main game, kalau gampang terus Iya, bosen kan? iya. Lebih tepatnya mungkin nggak bisa dikejar kali ya. Ya iya. Aku pengen aku yang ngejar nih, lu ke ujung dunia. Oh lu berarti lu harus cari ceweknya yang suka dikejar, main kejar-kejaran. yang jual mahal aja. Ca. Iya, jual mahal terus, mahal terus. Mahal Sampai kamu tuh. capek sendiri. Sampai capek sendiri. Iya. Nanti habis itu baru nanti ceweknya yang mau deh gitu. Baru nanti ada gitu kan. Iya. Kok jadi kemana-mana nih. Selalu deh. Kalian setuju gak sama statement kalau nggak dikenalin ke keluarga berarti nggak serius dalam hubungan? Kayak gitu juga kali ya? Enggak sih. Iya sih. Iya ya. Tapi iya sih kalau misalnya nggak dikenalin ke keluarga kayak tapi udah lama nih misalnya pacaran terus nggak dikenalin ke keluarga ya berarti nggak serius dong. Ini bikin pernyataan standar TikTok banget nih. Kenapa gitu? Enggak. Kenapa? Kenapa kalau nggak dikenalin nggak serius? Emang kalau nggak dikenalin serius? Serius dong? Serius tetap. Iya lah. Tapi belum aja dikenalin. Serius dalam menjalani hubungan yang saat itu. Iya, tapi tergantung juga udah berapa lama gak sih? Iya. Kalau bertahun-tahun gak dikenalin ya Wah, aneh. iya. Cuma Tapi kalau serius, seminggu. tapi kan serius juga kan? Iya. kan? Tapi emang belum aja dikenalin gitu gak sih? Tapi lebih Iya. baik ngenalin lebih cepat apa lebih lama? Tergantung Gila. keluarganya. Lama. Keluarganya. Iya kan? Lagi. Iya benar. Iya lagi tergantung bener keluarga. lagi. Kalau tuh keluarganya yang modelnya tiba-tiba yang Ayo, cepet yang keluar cepat terus nggak ada juga yang beberapa yang judgmental banget gitu kayak baru seminggu 2 minggu ya kitanya ngedrop baru apa ntar dikomenin. Semua salah kan ada yang model kayak gitu ya tergantung keluarga dan tergantung kaliannya juga. Senyamannya nggak sih? Iya.
ya you know when you know juga kapan. Sesiapnya. Ini ada bestie yang mau curhat, kita dengerin ya. Boleh. Hai Besti, salam kenal, aku Rania. Aku mau curhat nih tentang masalah yang sering aku pikirin akhir-akhir ini. Jadi Besti, aku tuh orangnya lumayan overthinking, dan salah satu overthinking aku tuh adalah aku suka takut banget kehilangan waktu sama orang tua. Saking sibuknya kerja, ngejar mimpi, dan ngurus hubungan, aku tuh sering lupa kalau waktu bareng mereka tuh gak bisa diulang. Padahal mereka cuma butuh aku pulang, duduk bareng, cerita hal kecil, atau sekedar makan malam bareng mereka. Tapi kadang rasa capek dan kesibukan tuh bikin aku lupa kalau hal sesederhana itu sebenarnya berharga banget. Sekarang aku lagi belajar gimana caranya bisa bagi waktu buat kerja, pasangan, tapi juga buat keluarga dan diri sendiri. Karena jujur, kadang tuh semuanya terasa numpuk dan bikin bingung harus mulai dari mana dulu. Jadi aku pengen tanya nih, gimana sih cara kalian membagi waktu dengan benar antara diri sendiri, pasangan, dan juga keluarga di tengah semua kesibukan yang kalian punya? Minta sarannya ya Besti, thank you. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu? Sebelumnya keren banget kamu, tadi siapa namanya? Rania ya? Siapa? Rania keren banget. Menurut aku bagi waktu itu ya penting banget, karena emang aku sebisa mungkin pun sampai sekarang sebenarnya memilih untuk masih tinggal sama orang tua juga alasannya itu, karena selagi mereka masih ada aku pengen puas-puasin gitu sama mereka gitu. Dan caranya adalah aku melibatkan teman-teman aku dan orang tua aku di setengah hidup aku gitu loh. Jadi kayak aku libatin ke kehidupan aku gitu. Jadi seminggu pasti aku ada jalan sama orang tua, ada jalan sama teman-teman, ada waktu buat diri sendiri. Jadi semuanya aku imbangi gitu. Nggak sulit. Kalau saya itu aku tuh bukan tipe anak yang ngomong nggak, kayak ngomong sayang sama bunda atau apa tuh itu sakral banget tuh buat momen-momen tertentu aja, dan biasanya pasti nangis kalau ngomong gitu. Jadi aku lebih ke yang Nanti lebaran gitu kan ngomong. iya, jadi pas pasinnya itu sekalian tuh gitu. Iya, maaf bun, transferin dulu. Jadi aku tuh lebih ke kalau perhatianku sama mamaku atau adik-adikku lebih yang bunda mau apa? Bisa bunda lagi butuh apa, ya udah beli gitu, atau mau apa beli. Bahasa cintanya beda-beda. Iya kan. Gitu. Dan kalau ngebagi waktunya biasanya sih setelah aku pulang syuting misal mau jam berapapun, lucunya bunda aku tuh kadang nungguin di rumah. Jadi tetap nungguin buat masakin aku makan dulu sebelum aku masakin dulu. Tisu. Sebelum aku tidur gitu. Jadi masakin. Mau nangis? Ya, jangan gituin Mar. Jangan gituin Mar. Jadi ribet gue ngomong nih. Jadi kadang aku biasain sempetin 10 atau 15 menit ngobrol dulu sama bunda gitu. Sambil makan. Di ruang tamu, iya cerita apa segala macem. Kadang bunda juga yang cerita ke aku, misal, oh ya nih ada yang lagi deketin gue nih. Kan udah janda. Posesif nggak tapi? Seru apa? banget Posesif nggak? Aku bilang, ya kalau gajinya setahun lebih gede dari anak bunda ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman iya dong maksud gue jangan. Bener, realistis. Iya, kalau aku realistis. gitu aja gitu. Realistis. Yang penting ya maksudku jangan sampai nanti dapat gantinya nyesal bunda atau apa, aku nggak mau. Dan aku nggak mau bundaku nanti ketika punya suami lagi, suaminya nggak bisa provide seperti aku provide bundaku gitu. Buat apa gitu loh. Standarnya udah beda kan, standar dari anak. Iya, dari anak gitu. Ya sih sebenarnya aku juga sampai sekarang juga masih belajar gitu, apalagi banyak yang harus dibagi. Tapi kadang-kadang ya kadang-kadang itu ada merasa bersalah tuh pasti ada ya gitu, kayak duh kayaknya yang ini lagi kurang, yang ini lagi kurang. Tapi selalu diingetin, biasanya suka ngobrol sama adik aku kan psikolog. Terus suka ngobrol gue gimana ya kok gue banyak merasa guilt-nya gitu. Suka kadang-kadang kita kan yang repot tuh karena kita banyak merasa bersalah, tapi selalu diingetin lagi, lo butuhnya apa buat diri lo sendiri tuh, butuhnya apa, lagi butuh waktu kemana gitu, lagi butuh waktu sendiri kah, lagi pengen sama siapa gitu. Kadang-kadang itu juga penting gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita cuman kayak karena nggak enak, karena apa ya, karena ngerasa kayak punya tanggung jawab, jadinya juga nggak bersungut-sungut. Nggak iya gitu, ngejalannya kayak aduh yang penting ada deh waktu, yang penting ini ada waktu deh, yang penting ada waktu, jadinya nggak sepenuhnya. Jadi memang harus, dan itu dia setuju, kayak kadang-kadang bahasa cintanya beda, mungkin nggak semua orang suka spend time begini begitu, tapi kadang-kadang mungkin bahasa cintanya lagi perlu apa sih, lagi pengen makan apa, pengen dikirimin apa gitu. Benar. Jadi lebih kadang-kadang juga kita perlu juga untuk tahu diri kita gitu, pengennya gimana gitu kan.
Oke, biasanya kalau kalian waktu sama keluarga senengnya ngapain? Kayak jalan-jalan atau di rumah aja, hahihi gitu atau ngapain? Sama adik-adik? Kalau Maria berapa bersaudara? Tunggal. Oh anak satu-satunya. Kalau sama apa? Kalau sama adik-adik gitu, main atau apa gitu? Aku 8 bersaudara. Ya, Banyak kali wah lah. gila banget sih, Ca. Kan aku udah bilang. Yang tinggal bareng berapa? Aku kira bukannya 5. Enggak dong, 8. 8 ya? Kan Yang dari tinggal bareng? dari 2 mama. Oh, Iya. kalau yang tinggal bareng cuma 2. Jadi bertiga. Iya, bertiga. Iya. Biasanya sih aku yang dipaksa jalan karena aku mager orangnya. Ayo pergi. Soalnya Iya. kan udah sibuk kali sehari-hari udah syuting pengen di rumah. Iya, gitu. karena kan aku pengen apa ya, recharge energi kan kalau di rumah tuh. Cuma kan kadang ya aku juga harus bisa sedikit ngertiin adekku misal lagi butuh waktu bareng, pengen jalan misal sesimpel mau ke mall temenin dong gitu, mau beli apa gitu. Ya udah iya. Nah, aku kalah tuh sama bunda atau enggak sama Pasti bunda adik selalu cewek. jalan-jalan, minta jalan-jalan pas ayo jalan-jalan sekarang gitu. Ibu-ibu banget kan. Jadi kesini yuk, habis ini kesini lagi yuk. Anterin yuk gitu. Bun besok pagi bun, besok callingan pagi bun. Ya, Biasa tapi gitu. karena Iya. ya Tetap ngikut ujung-ujungnya. tetap ngikut ya sayang jadi ya pastilah ngikut gitu kan Iya. gitu. Paling nggak bisa tuh kalau udah mama yang ngajak gitu kan. Atau mereka pinter, mereka senengin aku dulu, baru mereka ngajak main. Oh gitu. gantian. Iya, jadi aku Oh, yang kamu fulfill. tipenya suka jalan-jalan gitu nggak? Atau Aku- kalau spend time sama keluarga di rumah Kayak aja lebih gitu? lebih di luar deh Kak daripada di rumah. Karena mama tuh suka banget keluar. Jadi Pergi-pergi. yang serius tuh mama biasanya ya keluar cuci mata gitu. Oh, pergi Biasa. nggak betah di rumah. Nggak betah, Ya, nggak makanya betah. beda-beda ya Nggak orang ya, ada yang mama betah di rumah, ada betah, yang ya. enggak. Makanya aku temenin mama gitu, kita ke mall Jalan-jalan. bareng, makan. Terus kalau aku sukanya malah bawa aku sama adik-adik sepupu aku ke bioskop. Aku tuh suka banget bioskop. Oh nonton, Suka banget rasanya nonton. di bioskop rame-rame itu asik gitu, kayak apalagi sama satu Nonton. gitu seru gitu. Terus aku akhirnya selalu ngajak mereka tuh, pasti agendanya kalau sama aku bioskop dulu habis itu dinner gitu. Oh karena anak tunggal jadi mainnya sama sepupu-sepupu. Itu dia. Oke. Sama adik sepupu. Wih, Selena Gomez. Bukan deh? Siapa sih nih? Maria. Kanan, Oh kanan. Maria ini Maria. Aku. Enggak kok kayak Kendall Jenner. Kanan tuh apa? Kayak Kylie. Yes or kanan no? oke. Apa? Kanan tuh yes. Kanan. Di sini kayak Kylie Jenner, lu Maria. Ini. Kamu lebih milih cowok ganteng apa cowok lucu? Kalau bisa dua-duanya. Mau ganteng tapi lucu. Maria, Regen. Yo. Karena dia suka tipenya yang lucu.